Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianita Safira, NIM 040403211106. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dakwah di dunia. Yang pertama, dakwah pada masa Rasulullah. Sejarah awal dakwah Rasulullah. Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama Tauhid yang telah diajarkan oleh para Rasul terdahulu, seperti Nabi Adam alaihissalam. Mereka umumnya beragama Wasani atau agama penyembah berhala. Selain itu, ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabi'in. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau 600 sebelum Masehi, tatkala beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Saat itu beliau genap berusia 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disebut dengan Nuzulul Quran. Dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dilakukan secara terang-terangan, yaitu hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Taif. Dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Akibat kondisi Mekah yang kurang kondusif untuk kegiatan dakwah, Nabi SAW hijrah ke Yastrib dan berada di Qasur pada hari Jumat tanggal 12 September 622 Masehi. Diawali dengan komitmen Aqobah 1 dan 2 bahwa penduduk Yastrib tidak anti kepada Rasulullah SAW membuat Rasul hijrah ke kota ini. Terdapat 3 pekerjaan besar yang menjadi agenda dakwah Nabi di Madinah, yaitu yang pertama pembangunan masjid, yang kedua mempersaudarakan kaum muslimin yaitu Muhajirin dan Ansor, yang ketiga membuat perjanjian atau piagam Madinah yang mengatur kehidupan sesama orang muslimin dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam secara umum dan dengan kaum Yahudi. Yang kedua ada dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Strategi dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama lebih fokus pada pembukuan Al-Quran, dan yang kedua perluasan wilayah baru atau futuhat. Untuk masa pemerintahan Umar bin Khattab lebih fokus pada pengembangan wilayah Islam, mengeluarkan undang-undang, membagi wilayah pemerintahan, dan membentuk beberapa dewan. Lalu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan lebih fokus pada perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, pengangkatan pejabat negara, dan pembangunan fasilitas. Dan untuk masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang pertama mengganti pejabat yang kurang cakap, penarikan kembali tanah hadiah, dan menghadapi para pemberontak. Yang ketiga ada dakwah pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Bani Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti besar pertama dalam pemerintahan kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, merupakan keluarga besar pedagang suku Quraisy yang pusatnya di Mekah. Awalnya mereka menentang Islam karena Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Awalnya Bani Umayyah lebih menonjol dan menguasai pemerintahan serta perdagangan dalam masyarakat Mekah. Dan kehancuran Bani Umayyah berlangsung pada masa Abu Malik bin Marwan yang sedang mempertahankan gubernur Khurasan yaitu Nars bin Sayyar. Kemunduran serta runtuhnya dinasti Bani Umayyah juga disebabkan oleh faktor lain, yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, konflik berkepanjangan, pertentangan etnis suku Arab utara dan selatan, ketidakcakapan khalifah saat memimpin, kecondongan hidup mewah, tergulingkan Bani Abbas yang didukung Bani Hashim, kaum Syiah, dan golongan Mawali. Untuk kontribusi yang diberikan Bani Umayyah, yang pertama ada perkembangan dakwah, yang kedua pengembangan dan pembinaan ilmu, dan yang ketiga bidang ekonomi. Yang kedua ada Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah berlangsung pada tahun 1199 sampai 1258 Masehi.
Dan untuk kontribusi yang diberikan Bani Abbasiyah, yang pertama pembangunan sarana pendidikan, yang kedua menyediakan layanan sosial kemasyarakatan, yang ketiga memudahkan jamaah haji yang ingin ke Mekah, yang keempat kemajuan pertanian, dan yang kelima kemakmuran ekonomi. Yang keempat, dakwah Islam di Afrika. Sejarah masuknya Islam di Afrika. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu, Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir, lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Mukaukis, sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan untuk membebaskannya dari ketertindasan itu. Mukaukis sesungguhnya tertarik hendak masuk Islam setelah menerima surat dari Rasulullah. Namun karena lebih mencintai tahtanya, maka sebagai tanda simpatinya, beliau kirimkan hadiah kepada Rasulullah SAW. Perkembangan Islam di negara Afrika. Negara di kawasan Afrika yang menerima masuknya Islam yaitu yang pertama Mesir, yang kedua Maroko, yang ketiga Nigeria, yang keempat Libya, yang kelima Aljazair, dan yang keenam Tunisia. Tantangan dakwah di Afrika. Yang pertama, banyak misionaris di bawah yayasan Kristen yang setiap tahun membagikan ratusan ribu kitab Injil, buku-buku, dan majalah secara gratis untuk menyebarkan pemikiran Kristen di tengah pemuda dan remaja di berbagai lapisan masyarakat lainnya. Yang kedua, Yayasan Emir merupakan salah satu contoh dari yayasan misionaris yang bertujuan untuk memukul Islam. Yayasan ini memiliki 13 penerbitan dan salah satu aktivitasnya adalah menerbitkan buku dengan gambar-gambar yang menarik bagi anak-anak. Yang kelima yaitu dakwah Islam di Eropa. Sejarah masuknya Islam di Eropa. Kehadiran Islam di benua Eropa bukan suatu hal yang baru, karena Islam telah lama masuk ke Eropa. Adapun sejarah pramodern Islam di Eropa terdiri dari dua masa, yaitu yang pertama pada abad ke-8 hingga abad ke-15. Pada abad ini, posisi Islam di Eropa sebagai umat mayoritas. Kedua, abad ke-19. Pada abad ini, posisi Islam di Eropa sebagai umat minoritas, ketika kaum Kristen mulai menjadi penguasa. Pada abad ke-20, terdapat sekitar 18 juta Muslim di Eropa dan sekitar 9 juta Muslim masing-masing di Eropa Barat dan Timur. Dan perkembangan Islam hingga saat ini di Eropa tidak berkembang begitu pesat, dikarenakan pemeluk agama Islam di Eropa sangatlah minoritas. Mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Katolik. Ini adalah beberapa wilayah yang mengalami masa kejayaan agama Islam di Eropa. Yang pertama, kejayaan Islam di Spanyol, tepatnya di Andalusia. Yang kedua, kejayaan Islam di Inggris. Dan yang ketiga, kejayaan Islam di Prancis. Yang keenam, ada dakwah Islam di Amerika. Faktor yang mempengaruhi sejarah perkembangan dakwah di Amerika yaitu banyaknya budak dari Afrika Selatan yang dikirim dari Amerika Utara sejak tahun 1520. Jumlahnya sekitar 500.000 jiwa atau kurang lebih 4,4% dari total budak yang mencapai 11.328. Budak yang dikirim ke Amerika Utara rata-rata dari negara yang sudah mengenal Islam. Kehadiran orang Islam di Amerika makin banyak di antara tahun 1875 sampai 1912 sebagai gelombang pertama. Mereka adalah imigran dari kawasan pedesaan di Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Para imigran Muslim memberikan pengaruh besar secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat di Amerika Serikat. Sejarah perkembangan Islam di Amerika. Sejarah Islam di benua Amerika bermula sekitar abad ke-16, di mana Estevanico dari Alzamor adalah Muslim pertama kali yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Walaupun begitu, kebanyakan para peneliti di dalam mempelajari kedatangan Muslim di Amerika Serikat lebih memfokuskan pada kedatangan imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19. Migrasi Muslim ke Amerika Serikat ini berlangsung dalam periode yang berbeda, yang sering disebut gelombang. Populasi Muslim meningkat dalam 100 tahun terakhir, di mana sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh adanya imigran. Berikut ini adalah tokoh Muslim penting yang ada di Amerika. Yang pertama, Estevanico dari Alzamor adalah Muslim pertama kali yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Yang kedua, Bampet Muhammad adalah tentara Muslim yang turut memperjuangkan berdirinya negara Amerika Serikat. Yang ketiga, Yusuf bin Ali adalah tentara Muslim
yang turut memperjuangkan berdirinya negara Amerika Serikat. Yang keempat, Fazlur Rahman Khan merupakan warga keturunan Bangladesh yang sangat berjasa dalam pembangunan gedung pencakar langit di Amerika Serikat. Dan yang kelima, Ayub Khan Omayyah merupakan warga muslim di Amerika yang menjadi legenda ahli bedah saraf di Amerika. Dan yang terakhir, Shahid Khan adalah ketua, manajer, serta pemilik salah satu tim sepak bola terbesar di Inggris. Yang ketujuh, dakwah Islam di Australia. Sejarah awal kedatangan Islam di Australia. Islam masuk ke Australia pada abad ke-19 Masehi dibawa oleh para pengembara dari Afghanistan yang setiap melakukan perjalanan hanya berbekal tikar untuk sholat. Para pengembara Afghanistan tersebut lama-lama mampu mendirikan masjid di Broken Hill dan New South Wales dari bahan kayu. Selanjutnya ke Perth, ibu kota Australia Tengah. Tahun 1924, pendatang dari Albania sebagai petani tembakau di Australia Utara meningkatkan perkembangan Islam di sini. Ada beberapa perkembangan Islam di Australia. Yang pertama yaitu pembangunan masjid. Pada abad 20 Masehi, perkembangan masjid-masjid di Australia cukup menggembirakan karena dibuat oleh arsitek Australia sendiri. Seperti Brisbane, tahun 1907 didirikan oleh arsitek Sharif Abbasi dan Ismet Abidin. Yang kedua, pendidikan. Di Brisbane didirikan Queensland Islamic Society untuk menyadarkan anak-anak muslim mendirikan sholat dan meningkatkan silaturahmi. Pelajarnya berasal dari Indonesia, India, Pakistan, Turki, Afrika, Lebanon, dan Australia sendiri. Yang ketiga, organisasi Islam, yaitu ada Australian Federation of Islamic Council atau AFIC. Yang kedua, Federation of Islamic Societies, dan yang ketiga, Muslim Student Association. Upaya Yahudi menghalangi dakwah Islam di Australia. Yang pertama, pemboikotan ekonomi. Yang kedua, memunculkan fitnah dan kebencian. Yang ketiga, menyebarkan keraguan pada diri kaum muslimin. Yang keempat, memata-matai kaum muslimin. Dan yang kelima, usaha-usaha untuk memfitnah Rasulullah SAW. Yang kedelapan, dakwah Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, dakwah Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia terdapat beberapa macam teori. Yang pertama, teori Arab. Yang kedua, teori Cina. Dan yang ketiga, teori India. Dan untuk penyebaran Islam di Indonesia melalui berbagai aspek, yakni perdagangan, dakwah, perkawinan, dan juga pendidikan. Yang kedua, dakwah Islam di Malaysia. Terdapat berbagai teori mengenai kapan dan dari mana agama Islam pertama kali menyebar di negara ini. Yang pertama, Fatimi mengemukakan bahwa Islam pertama kali datang di negara Malaysia pada abad 14 Masehi. Pendapatnya dikuatkan dengan ditemukannya batu bersurat bertuliskan aksara Arab yang bertanggal 702 Hijriah atau 1303 Masehi di Terengganu. Yang kedua, Islam telah datang di negara Malaysia ini jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-3 Hijriah atau 10 Masehi. Pendapat ini didasarkan oleh penemuan nisan pada tahun 1965 di Tanjung Inggris, Kedah. Yang ketiga, dakwah Islam di Brunei Darussalam. Sekitar abad ke-7, Islam telah didakwahkan oleh pedagang Arab di Brunei. Tetapi Islam baru berkembang pesat setelah memasuki abad ke-14 dan ke-15. Faktor utama perkembangan Islam di Brunei karena terwujudnya sistem kerajaan yang Islami. Para raja, sultan yang memimpin Brunei menerapkan prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan berdasarkan pada ajaran Islam Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Program utama yang mereka canangkan demi pengembangan Islam lebih lanjut adalah pembinaan masjid dan fokus pada kemajuan pendidikan agama. Yang keempat, dakwah Islam di Vietnam. Masuknya Islam di Vietnam pada abad ke-11 yang disebarkan oleh para pedagang muslim yang sedang berlayar dan kemudian singgah di Vietnam untuk beristirahat maupun berdagang di sana. Adanya perdagangan dan bersinggah di sana membuka penyebaran agama di sana. Islamisasi di Vietnam yaitu melalui pedagang-pedagang Arab, melalui pedagang-pedagang Melayu dan India, dan melalui pedagang-pedagang Cina. Yang terakhir ada dakwah Islam di Thailand. Agama Islam menjadi kelompok minoritas karena kebanyakan masyarakat Thailand memeluk agama Buddha yang menjadi agama mayoritas di sana. Masyarakat Muslim yang bermukim di keempat provinsi,
yaitu di Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun, mengalami kesulitan beradaptasi karena adanya perbedaan agama, bahasa, dan budaya di negara Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Mereka kesulitan beradaptasi dikarenakan beberapa hal, salah satunya yaitu mereka yang tinggal di Patani, Yala, dan Narathiwat tidak bisa berbahasa Thailand, dan hal tersebut menjadi kendala saat akan berkomunikasi dengan kaum Cina ataupun Thai Buddha. Dan yang kesembilan ada dakwah Islam di Indonesia. Sejarah dakwah di Indonesia. Agama Islam mulai memasuki negara Indonesia pada pertengahan abad ke-7 dan ke-8, tetapi perkembangan dakwah baru dimulai pada abad ke-12. Pada abad ke-7 Masehi, kabarnya pada masa itu sudah berdiri kerajaan Buddha, sehingga untuk masuknya Islam pun terbilang cukup sulit. Pada masa itu, kerajaan Buddha adalah Sriwijaya. Sriwijaya sedang mengalami tekanan karena serangan dari India, maka tidak ada pilihan lain untuk masuk Islam. Inilah yang menjadi pintu gerbang utama adanya Islam di Indonesia. Teori lain juga mengungkapkan bahwa agama Islam datang langsung dari Arab, dan media dalam penyebaran agama Islam ini melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kebudayaan. Dan yang terakhir ada dakwah Islam di Nusantara. Teori tentang masuknya Islam ke Nusantara yaitu yang pertama ada teori Mekah, yang kedua ada teori Gujarat, yang ketiga ada teori Persia, dan yang terakhir yaitu teori Cina. Dan untuk proses perkembangan wilayah pengaruh Islam Nusantara dapat dilakukan antara lain melalui beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, yang kedua jalur dakwah, yang ketiga jalur perkawinan, dan yang keempat jalur kesenian. Itu tadi penjelasan tentang perkembangan dakwah di dunia. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.